Kamu punya mimpi nggak buat punya rumah sendiri? Bukan ngontrak, bukan kos, tapi rumah yang beneran milik kamu. Kebanyakan dari kita pasti punya mimpi itu. Tapi akhir-akhir ini makin banyak anak muda yang mulai nyerah, bahkan sebelum mencoba. Dan jujur, itu bukan karena mereka nggak mau kerja keras. Coba kita lihat angkanya dulu. Harga rumah tipe 36 di pinggiran Jakarta saat ini udah mulai dari 400 juta. Sementara UMR Jakarta sekitar 5 juta per bulan. Artinya, kamu butuh tabung seluruh gaji tanpa makan, tanpa transport, tanpa apapun, selama lebih dari 6 tahun hanya untuk DP-nya saja. Itu pun kalau harganya nggak naik. Tapi kenyataannya, harga properti di Indonesia naik rata-rata 8-15% per tahun. Sedangkan gaji naik paling banter 7%. Setiap tahun kamu kejar, rumahnya lari lebih kencang. Ini bukan soal supply dan demand biasa. Ada 3 alasan besar kenapa harga rumah di Indonesia terus naik nggak masuk akal. Yang pertama, spekulasi tanah. Banyak orang kaya dan investor membeli tanah bukan untuk ditinggali, tapi untuk disimpan. Ditunggu sampai harganya naik, lalu dijual dengan keuntungan besar. Ini namanya land banking, dan ini legal. Akibatnya, tanah yang harusnya bisa jadi perumahan terjangkau malah nganggur dikuasai investor. Suplai berkurang, harga naik. Yang kedua, properti jadi instrumen investasi. Di Indonesia, beli rumah atau apartemen itu bukan cuma buat ditinggali. Banyak yang beli untuk disewakan atau dijual lagi saat harga naik. Ini bikin permintaan properti terus tinggi dari investor, bukan dari orang yang beneran butuh rumah. Akibatnya, harga terus terdorong naik oleh uang investor, bukan oleh kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, birokrasi dan korupsi. Proses perizinan pembangunan rumah di Indonesia itu panjang dan mahal. Biaya-biaya ini akhirnya dibebankan ke harga jual. Jadi, konsumen yang nanggung semua inefisiensi sistemnya. Bagian 2. Jebakan KPR. Banyak orang mikir solusinya adalah KPR, kredit pemilikan rumah. Cicil aja kan bisa. Tapi coba kita hitung jujur. Rumah 400 juta dengan KPR 30 tahun dan bunga 10% per tahun. Cicilan per bulannya sekitar 3,5 juta rupiah. Ditambah DP minimal 10-20% yang harus disiapkan dulu sebelum pengajuan. Itu 40-80 juta yang harus ada di tangan sebelum kamu bisa mulai cicil. Dan selama 30 tahun mencicil, total yang kamu bayar bisa mencapai 1,2 miliar. 3 kali lipat harga rumahnya. Bunganya lebih mahal dari rumahnya. Belum lagi syarat KPR yang ketat. Bank minta slip gaji tetap, masa kerja minimal 2 tahun, dan rasio cicilan tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Artinya, untuk bisa KPR rumah 400 juta, kamu butuh penghasilan minimal sekitar 11 juta per bulan. Sedangkan rata-rata gaji fresh graduate Indonesia masih di bawah 5 juta. Pintu KPR pun sudah tertutup bahkan sebelum kamu masuk. Bagian 3. Generasi yang paling terdampak. Gen Z adalah generasi pertama dalam sejarah Indonesia yang kemungkinan besar tidak akan bisa beli rumah dengan cara konvensional. Bukan karena malas, bukan karena boros, tapi karena gap antara harga properti dan pendapatan udah terlalu lebar untuk dijembatani dengan cara kerja biasa. Di negara-negara lain, fenomena ini udah terjadi lebih dulu. Di Australia, rata-rata orang muda butuh 10 tahun untuk kumpulkan DP rumah. Di Korea Selatan, ada istilah Sampo Generation, generasi yang menyerah pada pernikahan, anak, dan rumah karena secara ekonomi ketiganya terasa mustahil. Indonesia belum sampai separah itu, tapi trajektorinya menuju ke sana. Oke, terus gimana dong? Aku nggak mau kasih jawaban palsu.
Nggak ada jalan pintas. Tapi ada beberapa hal yang bisa mulai kamu pikirkan ulang. Yang pertama, ubah definisi punya rumah. Rumah pertama kamu nggak harus di Jakarta. Nggak harus di P36 baru. Rumah second di kota tier 2 seperti Semarang, Solo, atau Malang, harganya masih jauh lebih masuk akal. Beli di kota yang bisa kamu jangkau secara finansial. Bukan di kota yang kamu impikan, tapi nggak bisa kamu bayar. Yang kedua, prioritaskan aset penghasil uang sebelum rumah tinggal. Ini terdengar kontraintuitif, tapi logikanya begini. Kalau kamu punya aset yang menghasilkan pendapatan pasif, aset itu bisa membantu membiayai cicilan rumahmu nanti. Daripada habiskan semua energi untuk kejar DP rumah tinggal, coba alokasikan sebagian untuk bangun penghasilan tambahan dulu. Yang ketiga, manfaatkan program pemerintah. Ada program FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang memberikan KPR bersubsidi dengan bunga jauh lebih rendah, sekitar 5% per tahun, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak yang nggak tahu ini ada, atau nggak tahu cara aksesnya. Cari tahu, karena ini salah satu celah nyata yang bisa dimanfaatkan sekarang. Yang keempat, pertimbangkan beli bersama. Di beberapa negara, co-ownership atau beli properti bersama teman atau saudara mulai jadi tren. Bukan ideal untuk semua orang, tapi ini opsi yang layak dipikirkan. Kalau kamu punya circle yang bisa dipercaya secara finansial. Beli rumah di Indonesia memang lagi susah banget. Dan itu bukan salahmu. Ini adalah masalah struktural yang butuh solusi sistemik, bukan cuma kerja lebih keras. Tapi di dalam sistem yang susah ini, masih ada celah. Masih ada langkah yang bisa diambil. Yang penting adalah kamu nggak berhenti berpikir hanya karena sistemnya terasa terlalu besar untuk dilawan. Karena yang menyerah duluan adalah yang paling pasti kalah. Kalau video ini ngasih kamu perspektif baru tentang situasi properti di Indonesia, share ke satu orang yang kamu rasa perlu nonton ini. Karena kadang yang dibutuhkan seseorang bukan solusi instan, tapi tahu bahwa mereka nggak sendirian. Kalau belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Sampai ketemu di video berikutnya.